Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam detik-detik akhir daripada tahun Hijriyah, tahun Islam. Mudah-mudahan dengan kita isi akhir-akhir detik daripada tahun ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dijaga daripada segala maksiat kepada Allah, dan mudah-mudahan hati kita dibukakan terus oleh Allah agar kita cinta kepada Allah, cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta terhadap para kekasih-kekasihnya Allah. Malam hari ini kita selajur menyelajur mahaul salah seorang daripada waliullah, kekasih Allah, daripada ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu kedatuan daripada guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah beliau insyaallah. Beliau pernah berbicara, Jarsidin man nadhara ilayya, barang siapa yang memandang kepadaku atau memandang kepada orang yang telah memandangku, atau memandang orang yang orang tersebut pernah memandang orang yang memandang Syekh Abu Bakar bin Salim, maka aku jamin ia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia daripada pandangan tersebut, lalu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau pernah mengutarakan masalah pandangan. Apabila pandangan kita itu baik, apabila pandangan kita itu membawa keberkahan, apabila pandangan kita itu membawa kepada kasih sayang, apabila pandangan kita itu baik, maka sekedar baiknya apa pandangan kita, taat kepada Allah, maka secepat itu juga kita akan menyeberang Shiratal Mustaqim. Pandangan yang baik itu, misal memandang umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan yang rahmah. Ini memandang pandangan yang rahmah. Pandangan dengan pandangan yang rahmah, dengan kasih sayang. Apabila berdapat lawan para kekasihnya Allah atau para umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini memandang dengan pandangan yang kasih sayang. Itu salah satunya untuk mempercepat kita menyeberang Shiratal Mustaqim. Yang kedua, kita memandang pandangan kepada Al-Quran. Kayak apa kita memandang Al-Quran? Ini pandangan ini sangat luar biasa. Rahasia dari pandangan tersebut, maka akan mengolah orang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa kita memandang Al-Quran? Makanya apabila pandangan kita itu rancak menggawi maksiat, pandangan kita tuh rancak kada bagusnya, hendak mukaffir supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rancaki memandang Al-Quran, rancaki memandang hadis-hadis Sayyidul Aqwan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rancaki memandang muha orang saleh, rancaki memandang muha para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan bahwasanya siapa yang memandang dengan pandangan yang ta'zim dan rasa cinta yang penuh di dalam hatinya terhadap wali fulan atau wali siapa aja, wali Allah Ta'ala, ketika Allah memberikan karunia wali itu menyeberang dengan cepat, maka dengan rahasia pandangan ini kepada wali dengan pandangan cinta, maka dimulhaq akan, maka Allah Ta'ala akan imbayakan ini dengan wali tersebut. Nyaman kalau ini sesuai dengan perkataan Nabi, al-mar'u ma'aman ahab.
Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Rasa cinta terhadap waliullah kada mungkin amunnya kada dengan sebab pandangan. Banyak kayak orang memandang para aulia Allah, tapi pandangannya ini yang kayak apa gerang? Banyak aja memandang para aulia Allah tuh banyak aja. Tapi pandangan kita kepada sidin yang kayak apa? Pandangan cinta, pandangan ta'zim. Oh ini orang masya Allah, kekasihnya Allah. Amunnya kita pandang inya makan, kita pandang inya ke pasar, kita pandang inya begayaan jua, itu pandangan basyariah. Kada mau kita mendapatkan barokah wali tersebut, tapi kita pandang bahwasanya inya membawa rahasia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita kumpul dengan Sayyidina Muhammad lah, dengan pandangan tersebut lah. Lalu pandangan tadi itu dirahasiakan oleh Allah apabila Jalla Allah Ta'ala bagus pandangan ikam terhadap apa aja daripada makhluk aku, maka kita akan mendapatkan maqam musyahadah. Kalau memandang setiap sesuatu itu adalah ini mengatakan kita kepada siapa yang mengulahnya. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dia nih. Syekh Abu Bakar bin Salim ini umur 17 tahun beliau sudah mengarang kitab Miftahus Sarair. Di sana beliau berpandir bahwasanya jar beliau, aku kada pernah memandang sesuatu apapun kecuali aku melihat siapa yang menciptakannya. Itu sidin utarakan ketika umur sidin 17 tahun. Itu sudah sidin itu dengan rahasia pandangan. Lalu Allah Ta'ala beri rahasia ketika sidin siapa yang memandang aku, memandang orang yang pernah memandang aku, maka aku jamin inya masuk ke dalam syurganya Allah. Kenapa gadang? Dengan pandangan itu kenanya akan bersama dengan para aulia Allah. Pandangan cinta lawan para aulia Allah, dengan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahasia pandangan itu pun kita bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Memandang apa? Memandang artis. Artisnya orangnya kafir. Orangnya kada pernah menyembah Allah. Orangnya kada pernah sujud lawan Allah. Memandang dengan pandangan ta'zim, seperti kita memandang Allah, Masya Allah. Jangan melihat aja, tapi jangan sampai pentakdiman kita itu mengalahkan pandangan kita kepada Sayyidina Muhammad dan para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sidin umur 17 tahun itu sudah mendapatkan maqam musyahadah lawan Allah. Aku kada melihat apa aja sidin, kecuali tapi ini perlu latihan bang lah. Kalau kita melihat apa aja kita timbul gila aja jadinya. Banyak baca selawat dulu, rancak hadir majelis ilmu, banyak beristighfar, banyak baca selawat, karena Allah Ta'ala bukakan jajalan itu. Bukakan aja nyaman kena timbul nangka itu. Imma kena lahdoh apabila ini hendak meninggal dunia, kah diberi Allah Ta'ala garing, lalu ini mensyahadahkan aja itu aja. Kita kada tahu, makanya kita harus husnudzon lawan orang yang garing tuh. Kalau pina inya pernah kena mendengarkan kayak majlis-majlis di sini nah. Oh, inya pernah mendengarkan guru, misalnya guru siapa, guru si fulan mendengarkan. Ketika inya diberi Allah Ta'ala bala hendak meninggal, ketika inya garing, mungkin berapa jam, berapa detik itu inya kau memusyahadah lawan Allah bujur-bujur. Kita kada tahu. Kenapa garang? Karena ada rahasia la ilaha illallah di dalam dirinya. Dan ada inya itu tetal banisbah kepada Sayyidina Muhammad. Napa tetalnya? Umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Lalu pandangan tersebut hendak masuk ke dalam jiwa raga untuk mendapatkan faedah yang sangat besar di sisi Allah. Nih, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Kitab halaman 40. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman kada mungkin bisa kecuali dengan rahasia pandangan. Kita memandang orang muslim itu nang kayak apa? Memandang orang yang beriman kepada Allah,
kita pandang ini makhluknya Allah. Ini umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya orang sadar bahwasanya siapapun orangnya, kayak apapun orangnya, dimanapun orang itu berada, kayak apa aja ini sikapnya, kayak apa aja bentuknya, tapi kita memandang, oh ini ampunnya Allah, pasti kita pandang dengan pandangan rahmah, lemah lembut. Itu disuruh oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Napanya qala al-musannif, adapun sikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, maka hal itu ditunjukkan dengan mengasihi dan menyayangi mereka. Ini kada mungkin berataan ini bisa kecuali dengan rahasia memandang kayak kita memandang orang yang beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Orang yang beriman aja kan kada, orang yang kada beriman pun kita pandang dengan pandangan dengan pandangan mendoakan, ya Allah mudahan ini dapat hidayah. Tapi kada boleh kita meminta doa kepada Allah supaya buahnya diampuni, kada boleh. Kita bolehnya meminta kepada Allah, ya Allah berikan inya hidayah. Itu aja. Kalau mungkin ada yang meninggal misalnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia telah berpulang ke rahmatullah, kada boleh. Kada boleh. Orang telah berpulang kepada Allah, itu aja sudah. Jangan kepada rahmatnya Allah kada boleh. Orang kafir meninggalnya kada dalam keadaan Islam, kada boleh kita mendoakan. Tapi ketika ia masih hidup, kita boleh mendoakan, tapi mendoakan supaya ia mendapatkan hidayah terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rahasia pandangan jar baginda Muhammad, itu kena ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Di dalam riwayat yang lain, ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dengan pandangan rahmat kita terhadap umat Sayyidina Muhammad, Allah beri balasan yang di atas langit memberikan pertolongan lawan kita. Yang di atas langit memberikan pertolongan lawan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Sikap itu merupakan akhlak yang paling mulia dan sifat yang paling utama. Itu paling utama sudah. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad hendak mendapatkan sifat yang paling mulia adalah sifat kasih sayang terhadap umat manusia dan bahkan seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang digambarkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalian tahu lah Syekh Abu Bakar bin Salim saking rahmahnya kepada makhluk Allah, sidin setiap harinya di daerah beliau di Inat itu memberi potongan roti. Potongan roti itu dibagi beliau setiap harinya 1000. Itu setiap hari. Saking rahmahnya. Mun ada tamu, kadang-kadang munnya ada tamu itu disembelihkan sidin unta. Mun bahasa kita di sini ada tamu disembelihkannya sapi. Orang di sana gencang makan. Besok puluh apa habis unta seikungan. Mun kita di sini sapi seikungan bisa 1000 orang bisa, ya Allah lah. La ilaha illallah. Dan anehnya di sana apabila orang makan daging banyak kada maunya darah tinggi itu kada mau. Ada apakah rahasianya situ kambingnya di situ? Anak banyak makan pakai madu lagi. Kuat di sana, masya Allah. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ini setiap hari, kadanya seminggu sekali, kada setiap harinya memberi makan orang 1000 orang memberi makan nih. Makalah roti yang di sana itu menganyangi sebuting itu jin kanyang benar. Apalagi hip itu 1000 sidin mah. Jadi pernah sidin itu kada sugih kada, tapi berberkah. Kada sugih kada, tapi sidin yakin apabila aku sedekahkan pasti berlipat-lipat ganda. Jadi sidin itu berhutang, ada berhutang lawan orang. Jadi jar Syekh Abu Bakar bin Salim lawan khadim beliau, makasih berhutang lagi tuh. Kita hendak memberi orang makannya 1000 sehari kayak apa pian? Adalah orang di sini nang kayak itulah. Pantas saja kalau lah
ketika Sidin meninggal dunia sampai detik ini sudah hampir 450 tahun nama beliau masih disebut-sebut. Kenapa garang? Karena beliau mementingkan Allah, lalu Allah mementingkan beliau di sisi manusia sampai detik ini. Sifat rahmah, lemah lembut, menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Sidin mengeluarkan apa yang ada di dalam jiwa raga Sidin kayak ini, artinya Sidin memberi makan gasan makhluk Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kasih jari yang pedagang, jari pedagang tadi, amunnya berhutang pulangnya kayak apa nih? Ujungannya, banyak benar sudah berhutang Syekh Abu Bakar bin Salim. Kada yakin karena orang tadi, yang pedagang tadi, mang kayak apa jar? Ayo jakena dipadahkannya lah Syekh Abu Bakar bin Salim, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, pedagangnya kada hutangi. Jadinya pian sudah banyak benar berhutang. Ayo kenapa mendatangi di sini? Datangi Syekh Abu Bakar bin Salim ke rumahnya yang pedagang tadi, pedagangnya sini. Kenapa ada nak menghutangi? Aku tuh berhutang lawan ikam, membawai ikam berdakwah ke jalan Allah. Inggih pun, tapi ulun nina modal ada menyiapin berhutang terus kayak apa ulun? Bahasa kita aja kayak itu, kalau bahasa kita aja lah, bahasa kita nak itulah, itu bahasa ulun aja mah. Udah, nggak ada percaya kamu sini aja Sidin. Kita keluar Inat, ya di kampung Inat, terus Sidin kita keluar Inat di sini, keluar di kota Inat. Bawa palu yang gasan mano nabok tanah tuh ada kalau lah, lain pakai tukul, ada kalau hancur tukulnya. Pakai ada kalau yang tegana, ada kalau lah gasan mano nabok tanah tuh. Lancok. Bawa tabuk Sidin, tabuk tabuk sekalinya teng ya berbunyi. Nah, apa nih ya? Sekalinya tahu lah amas ini ganalnya. Masih kurang kalau lagi hutangku yang semalam aja sih. Sudah ya Syekh, sudah. Amma ikam sudah nang kayak ini aku ampih berhutang lawan ikam, ambil di sini mereka. Tapi si murid tadi mau umpati. Apa kesempatan jadi murid nih? Lalu murid tadi mencatok juga, soalnya ambilnya emas juga. Tapi kada berpadah lawan Syekh Abu Bakar. Tak, diambilnya emas, dianak di dalam kantong. Yang si khodim tadi, si murid tadi dianak di dalam kantong. Akhirnya esokan harinya, ya Syekh Abu Bakar, hari ini ulun yang belanja berata. Dia sugih lalu ya kalau lah, ada emas, dapat tadi mentabuk juga, tapi sebutin kesalahannya kada bapak. Iya kah aja Syekh Abu Bakar sudah tahu Sidin kasyaf orangnya. Iya kah aja Sidin. Inggih pokoknya ulun yang apa aja akhirnya ke pasar. Segerobak makanan aja. Main ada apa nih? Tenang, aku yang membayari berataan. Yono pasar. Halinya imbah diambil di dalam jubahnya kantong tadi, batu tadi. Sekalinya berubah jadi batu. Masam muha jadinya lah. Masam muha. Paksa membulikakan berataan yang segerobak tadi membulikakan kasihan. Lalu datang dikisahkannya loh Syekh Abu Bakar bin Salim. Mana tadi hendak meneraktir tadi? Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal sudah tahu aja. Ulun lah minta maaf, ulun semalam itu waktu yang si pedagang roti yang menghutangi pian itu, ulun umpat dia menambuk, sekali dapat emas. Ulun simpani. Oh iya kah dia Syekh Abu Bakar bin Salim. Ikam tahu lah jadinya berubah jadi batu. Sebutin karena ikam kada beizin lawan aku. Seandainya ikam beizin, maka kada akan berubah selama-lamanya, itu akan tetap menjadi emas. Itu orang yakin lawan para aulia Allah. Berkat siapa? Dalam berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum min Rasulillahi sunghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Pian tahulah sembahyang Isya lawan sembahyang subuh 40 tahun. Sembahyang Isya, wudu sembahyang Isya sama lawan wudu sembahyang subuh selama 40 tahun. Artinya sini kada beguringan malam, kada ada keluar hadas. Jadi sidin sembahyang Isya dengan wudu Isya ini sidin sembahyang subuh. Berapa? Sehari kah?
Kita mau pati sehari, kadang gorengannya kalau lah. Mas maingin sanina, jangan goreng, sampai subuh. Ini bahan subuh tuh goreng. Nah, itu kita. Sidin 40 tahun nang kayak itu. Berjalan mulai Inat menuju ke kota Tarim. Itu jagawian Sidin. Tarim. Kena di Tarim ziarah Zambal. Ziarah para beban para aulia Allah di sana. Imbah tuh Sidin sembahyang di masjid-masjid. Amunnya ada kosong tempat wudhu diisi. Sidin bahari kadangnya kayak kita pakai ledeng nih bang. Pakai apa? Pakai ember. Nah, manu makan dalam benar ngalih benar. Di sana pian ngalih anu banyu tuh harus dalam benar. Hanya dapat banyu. Itu jabiyah tuh nggak diisi Sidin. Jadi orang subuh tuh kada tahu bahwasanya dia yang diisi Syekh Abu Bakar bin Salim. Saking rahmahnya lawannya nih, sifat rahmah dan lembut kasih sayang lawan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imbahnya tuh bebulik Sidin pulang, bebulik kemana? Bebulik ke Inat. Di masjid ada ngarannya Masjid Ba'isa, di situ sembahyang subuh dengan wudu Isya tadi. Bahkan amunnya musim dingin itu kelihatan darah Syekh Abu Bakar bin Salim batis Sidin kada bersandar sini dia. Kelihatan tuh nah berjalan. Nyata Sidin hendak meninggal dunia, saking tawadhu'nya, saking sifat rahmahnya ini terkeluar sampai jiwa raga beliau memusyahadahkan Allah tadi sudahlah nih menghadapi orang kayak sembahyang kayak duduk tawarruk sembahyang. Padahal Tuhan Sidin sudah hendak meninggal deh. Nah, hendak meninggal, tetap aja Sidin menghadapi orang lah, tetap nang kayak ini. Tetap sembahyang kayak sembahyang tawar kayak sembahyang tahiyat akhir. Itu duduk Sidin hendak meninggal dunia. Sekitar berapa puluh tahun Sidin mengamalkan itu. Ditakoni, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kesian batis pian sakit pian Tuhan sudah. Itu duduk antara hamba lawan Allah ya Sidin. Aku memusyahadahkan terus Allah Subhanahu wa taala. Itu umur Sidin umur 17 sudah nang itu maginya ya Sidin yang berapa puluh tahun umur Sidin 80-an. Yang mudah-mudahan kita dapat barokah Sidin insyaallah lah. Alhamdulillah kita pernah memandang zuriatnya pernah memandang abahnya pernah memandang abahnya pernah memandang abahnya, sampai Sayyidina Husain pernah memandang Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya mudah-mudahan rahasia pandangan itu kita dikumpulkan kena dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya azimal jah, ya qasidah tadi, wahai orang yang sangat besar pangkatnya di sisi Allah, la tukhayyibna, jangan kau sia-siakan kami di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Makalah yang jangan takutkan malam ini nah kita anggaplah berbuat baik kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal hakikatnya Sidin berbuat baik lawan kita. Jangannya kita kada mahauli Sidin, kita kada dapat rahmat daripada Allah. Artinya Sidin kalau berkat Sidin kalau lah kita saling. Jadi sebagian ulama ketika kita bahadiah lawan bahadiah amal gasan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada malaikat kena yang menyampaikan pahala kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi amunnya timbul daripada ahlu baitin Nabi Muhammad, kita berbuat baik kepada kepada dzurriyyat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung terkirim kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kita berdatangan, kita hadiahkanlah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim pada malam hari ini insyaallah. Nah, sikap itu merupakan akhlak yang paling mulia. Dan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sifat yang paling utama ingatakan sifat rahmah, kasih sayang terhadap hambanya Allah melalui pemulaan pandangan. Jangan pernah memandang bahwasanya fulan itu nakal. Jangan, yang kita pandang si fulan umat Sayyidina Muhammad. Kita pandang fulan ini makhluknya Allah. Ada orang hirang latat lutung pulang napa pulang ini batu pulang giginya pulang kayak abang-abang pulang. Berarti pulang ahli maksiat pulangnya apalagi ada maalang-alang lagi kalau lah kita pandang apa garang amunnya kita pandang dengan pandangan inya yang ahli maksiat hirang lutun latatnya itu, maka kita kada beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kada kasih sayang. Yang kita lihatin inya umat Sayyidina Muhammad. Inya pernah didoakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya adalah makhluk Allah. Belajar dari situ aja dulu nah. Apa aja melihat, makanya Sayyidina Isa alaihi salam
pernah Sidin lawan Hawariyin, lawan buan yang berkhidmah lawan beliau. Berjalan, sekalinya ada bangkai anjing. Ini yang seikung ma baunya jar. Ma jar ngerinya jar. Jar Sidina Isa alaihi salam, ma putihnya giginya jar. Bangkai ma putihnya giginya jar Sidin. Mau orang sudah musyahadahnya kayak apa lawan Allah, kada hendak menghina ciptaan Allah. Imbah keluar ini karena yang kita lihat tuh banyak benar. Yang kita lihat binatang, yang kita lihat kena napa-napa TV, yang kita lihat kena makhluk, yang kita lihat kena pohon-pohonan. Ini imbah keluar daripada majelis ini pandangan kita kayak apa? Sebuting aja minta pandang bahwasanya berataan adalah makhluk Allah. Selesai ya. Amun yang sudah mandang makhluk Allah, ada sekalipun ini jahat lawan kita, itu lebih lagi sudah. Ada orang hendak membunuh kita, tapi amunnya ini hendak membunuh lah berjauh dulu. Jangan amunnya didiamakan ngalih kita yang karena buka dulu biar aja seperti orang pengecut ke apakah. Tapi kita menangnya kita menang, ya Allah masuk kami ke dalam surga ya Allah. Aman diri kita kalau lah. Ini kada imbah buka mau bungulnya aja tadi jalan ini anak menyasahi aku tadi jangan kayak kisahnya itu nol pada duanya lah. Itu sifat dan akhlak yang paling utama. Keluar pada rumah yang paling bagus amalan adalah jangan merasa lebih hebat daripada siapapun. Ini mulai amal kita tuh mulai tak keluar rumah. Ini mata nih hebat benar kan. Mata nih luar biasa. Kita keluar dari rumah itu banyak yang kita lihat tuh. Makanya orang-orang bahari itu ketujuh bawa keluar. Melihat napa kena HP, membuka HP. Itu beribu-ribu yang sudah dilihat. Kena menaik pulang kena raunan kemanakah misalnya banyaklah yang dilihat. Itu kayak apa itu diuji oleh Allah. Kita memandangnya itu dengan pandangan apa Pandang dengan pandangan kasih sayang. Itulah. Saja Allah Subhanahu wa taala menggambarkan rasulnya dengan sikap itu di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di Maulid itu dulu makanya yang paling utama, orang-orang yang membaca Maulid, orang yang hendak memuji Sayyidina Muhammad, Allah berdahulu memuji Sayyidina Muhammad kenapa? Raufur Rahim. Rauf. Artinya sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sakaratul maut itu Sayyidina Muhammad tepaluh sakaratul maut. Kiranya sakaratul maut itu kada sakit kalau lah sakit sakaratul maut. Sayyidina Muhammad merasakan, ya Allah yang ini jangan dirasakan lawan umatku. Sayyidina Muhammad aja rahmatnya kayak apa lawan umat Sidin. Lalu kita ada sangkal lawan umat Sayyidina Muhammad, kayak apa kita lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah secara akalnya adalah Sayyidina Muhammad mulai ribuan tahun yang lalu, kayak apa kasih sayangnya beliau. Sidin umum makan berataan yang maksiatnya kah, orang yang hirang kah, orang yang habang kah, yang hijau kah. Ada kalau manusia hijau. Apa itu? Hijau tuh. Ada. La ilaha illallah. Itu artinya seluruh umat Sidin didoakan beliau. Sidin aja rahmatnya mulai dahulu tuh kayak apa? Lalu kita ada melihat detik ini melihat umat Sayyidina Muhammad padahal orangnya baik aja, tapi karena hawa nafsu kita lalu kita sangkal lawan inya, kayak apa kita lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat inilah amun ini aja amun ini dapat Umar rami benar di kampung. Rami benar tuh di kampung. Yang saya itu memandang maling sana aku. Berduit kah? Ada duit kembali. Wah, sifat rahmahnya ada. Yang menjual HP. Ini kada bisi HP kawan. Kada bisi kah? Ambil.
yang menjual beras. Mah kesian Umat Sayyidina Muhammad kada makan. Nah, beras 10 karung. Akhirnya kada rugi hakikatnya. Secara zahir kelihatannya rugi, Bang. Tapi setiap butir daripada butiran itu rame benar itu. Rame benar. Seandainya kampung ini didasari dengan akhlak Sayyidina Muhammad yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berakhlak Sayyidina Muhammad, aman. Bujuran tuh. La ilaha illallah. Lalu jar Sayyidina Muhammad, sudah ya Allah jangan rasakan ini nabawanya sakaratul maut. Lalu berapa persen itu dihilangkan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berterasa olehnya penderitaan kalian yang kita derita ini sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Hendak benar harisun alaikum bil mu'minin. Haris menginginkan benar keimanan keselamatan kita. Kita aja lagi tadi ingat lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Huwal habibul ladzi, dia adalah kekasih Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Turja syafa'atuhu, yang paling diharap-harapkan syafa'atuhu, pertolongannya. Makanya sudah di majelis ulum, di majelis Sayyidina Muhammad itu, siapa yang garing datangi Sayyidina Muhammad dahulu. Garing, baca salawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, datangi Sayyidina Muhammad. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Kehilangan duit, datangi Sayyidina Muhammad. Kayak apa mudahnya Sayyidina Muhammad? Banyak baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pusang, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Makanya jalur semalam itu seandainya mudahan didengar berataan dari Sabang sampai Merauke, Masyrik sampai Maghrib, amunnya hendak corona ini ampih, seberataan mulai Sabang tuh sampai Merauke, puji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca salawat kepada Sayyidina, serentak mulai Sabang sampai Merauke, serentak berataan bukahan corona tuh. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ayo, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Diniatakan supaya ampih berata insyaallah berkat Sayyidina Muhammad. Hebat mana? Hebat vaksin kah? Hebat Sayyidina Muhammad kah? Hebat mana? Obat kah? Harat Sayyidina Muhammad kah? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hebat mana? Duit kah? Sayyidina Muhammad kah? Hebat mana? Berataan hebat Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kekasihnya Allah. Dan berataan obat ataupun yang berataan itu ada mungkin ada manfaat kecuali berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Terhadap orang-orang mukmin sangat balas kasihan lagi penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu. Itu hadisnya tepat galah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wa man la yarham la yurham. Itu riwayat lain lagi. Ar-rahimuna yarhamur rahman, itu sambungannya tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun man la yarham la yurham, itu riwayat lain lagi lah. Artinya orang-orang yang paling orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, ia pun tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Inna abdala ummati la yadkhulul jannah bi kathrati salatin wa la siyamin bal bi salamati sudur wa sakhawatin nufus wa rahmah bi kulli muslim." Artinya sesungguhnya para abdal, wali abdalnya ada 7.
Salah satu tandanya inya itu kada mau baanakan. Nah, ya, tapi orangnya soleh bang lah. Ini kena banyak kan kada baanakan gue. Misalnya nih, ini cowok wali abdal sakonya. Kadang itu lihat itu kayak apa orangnya. Orangnya soleh kada, punya orang yang soleh, wali, takwa, bisa aja tuh wali abdal. La ilaha. Guru almarhum guru Juhdi, tidak mau banak, bisa. Salah. Artinya sesungguhnya para abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyak sholat dan puasa. Inya kada masuk surga karena inya masuk surganya kada karena sembahyangnya banyak, kada puasanya banyak, tapi masuk surganya dengan apa? Tetapi karena memiliki hati yang bersih dan jiwa yang dermawan dan rasa kasih sayang terhadap setiap muslim. Mudah-mudahan hati kita lah dibukakan Allah Ta'ala supaya kita penyayang harus lawan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebuting kunci atau rahasia kita untuk mendapatkan hati yang penyayang kepada makhluk Allah. Pandang seluruh yang ada di hadapan mata kita itu adalah makhluk Allah, dan mereka adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pandang itu, insya Allah hati kita akan lemah lembut, hati kita akan penyayang. Apabila hati kita sudah dikarunia Allah Ta'ala penyayang, maka Allah Ta'ala akan menyayangi kita juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Ini ada doa Hajah Murashidah binti Haji Masrun. Mudah-mudahan beliau disembuhkan daripada segala penyakit insyaallah, dan mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala maqam ridha, diberikan Allah Ta'ala maqam ikhlas insyaallah, diberikan Allah Ta'ala hati yang tenang, tumakninah terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan yang terbaik zahir dan batin insyaallah, keafiatan zahir dan batin insyaallah. Kita bertahlil bersama khusus insyaallah bin Salim dan kepada Kiai Haji Kashful Anwar, anaknya Guru Bangir. Kita doakan, dan kita doakan untuk seluruh umat Sayyidina Muhammad berniat. Kita berniat mendoakan seluruh orang yang beriman mulai detik ini seluruh dunia sampai ke Nabi Allah Adam. Berniat, ya Allah, kada lain kami melakukan hadiah ini ya Allah karena kami kasih sayang terhadap umat Sayyidina Muhammad, dan kami kasih sayang kepada seluruh makhluk Engkau ya Allah. Nah, berniat itu insyaallah malam hari ini sengaja ulun belawas. Kenapa? Ada yang berpendapat malam ini malam akhir ditarim rasanya malam ini, tapi kita malam esok yang anehnya kalau lah malam esok insyaallah sebelum maghrib insyaallah menyakawa di musalla. Kita tutup tahun dengan kebaikan insyaallah, ulun di sini insyaallah ma'imami insyaallah. Sebelumnya mungkin kita membaca zikir atau berselawat kena di sini sebelum maghrib. Setahun sekali amunnya kada di musalla di rumah digawian ambil tasbih. Pokoknya sebelum adzan maghrib Allahu Akbar, Allah itu jangan sampai kita kecuali zikir selawat kepada Sayyidina Muhammad. Sebelum adzan, kamu sudah adzan tuh habis ngarannya sudah tahun. Kamu sudah adzan tuh habis dah tahun ngarannya. Karena insyaallah kita pimpin akan juga doa awal tahun dan doa akhir tahun insyaallah. Dan ada berkahnya insyaallah. Abdul dzikri wa la